Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Salsa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 5B PBSI. Nah, di sini ada RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini ada identitasnya, sekolah, misalkan sekolah SMA Negeri 10 Gunung Putri. Dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 dan materi pokoknya nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan 45 menit. Kompetensi dasar yang saya pilih itu ada 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. 4.8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Nah, di sini ada kompetensi dasar. KI 3.8 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Nah, IPK-nya di 3.8 ini 3.81 membandingkan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Nah, ini sebagai penunjangnya. Nah, di 3.82 itu mengkategorikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek. Nah, ini sebagai pokok. Di 3.83 mendiskusikan apa? Mendiskusikan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, serta menerapkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dalam cerpen tersebut. Nah, ini sebagai penganaan. Nah, selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama ada fakta. Faktanya apa? Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen atau cerita pendek. Nah, konsepnya seperti apa? Cerita pendek itu adalah bahan bacaan yang tepat bagi penyuka karya sastra yang berbentuk prosa, namun tidak menyukai kisah yang berbelit. Jadi cerpen ini tuh termasuk cerita yang sangat singkat, tidak berbelit-belit. Nah, selanjutnya ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, metode dan langkah-langkah pembelajaran ini sebelum pembelajaran dimulai, yang pertama, guru itu menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam. Misalkan, Assalamualaikum anak-anak. Jadi dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada guru mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, gitu, dengan dengan agamanya masing-masing, seperti itu misalkan. Selanjutnya ada peserta didik merespon pertanyaan dari guru. Berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini tuh guru mereview dengan materi-materi sebelumnya yang sudah dijelaskan dengan guru. Kira-kira apakah peserta didik ini mengulang kembali atau mereview kembali uh, pelajaran yang sebelumnya sudah dipaparkan gitu. Jadi guru pengen tahu nih kira-kira dipelajari lagi atau enggak materi yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya ada peserta didik menyimak informasi dari guru. Dan yang kelima, menentukan cerita pendek. Yang terakhir, membaca cerita pendek yang sudah ditentukan. Lalu berdiskusi secara kelompok mengenai unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen. Sama ya kayak yang tadi di sini. Ini kan sebagai pengayaan itu mendiskusikan hasilnya itu seperti apa secara berkelompok. Nah, penilaiannya atau bentuk soalnya itu tes tulis, penugasan, uraian, dan proyek gitu. Nah, selanjutnya di sini ada KI 4.8, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek atau cerpen. Nah, di IPK-nya 4.8.1 itu mengemukakan nilai kehidupan yang dipelajari dalam sebuah cerita pendek. Yang kedua, 4.8.2 yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan yang dipelajari dalam sebuah cerita pendek.
Yang ketiga, 4.83 mengkreasikan dan memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. Jadi misalkan mengkreasikan atau memperbaiki hasilnya itu, jadi kalian sebelumnya itu sudah apa ya, berdiskusi secara kelompok, sekiranya ada revisi atau ada kesalahan gitu yang sudah dicek dengan gurunya, kalian perbaiki lagi hasil kerjanya dalam diskusi kelas seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar di 4.8 ini. Yang pertama prosedur, itu menjelaskan hasil identifikasi nilai-nilai kehidupan dan menentukan cerita pendeknya. Dan yang kedua ada metakognitif. Ini salah ya, kedua ini. Itu menuliskan cerita pendek dan mengembangkan cerita pendek tersebut. Nah, di sini ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu penilaian kerja dalam menjelaskan hasil diskusi kelompok mengenai cerita pendek yang sudah ditentukan dengan peserta didik masing-masing. Kalau penilaiannya tetap sama, tes tulisan penugasan, uraian, dan proyek. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi nilai kehidupan dan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan. Langsung aja ke nilai cerita pendek. Nah, di sini ada penggalan cerita pendek atau contoh cerita pendek. Ini akan saya bacakan. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan. Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dullah dan Bidin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Nah, oleh karena itu, dengan dalam penggalan cerita pendek tersebut, itulah yang dinamakan dengan nilai moral. Nah, di sini ada nilai budaya dan nilai moral, nilai agama atau religi, terus nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Nah, nilai budaya itu apa sih? Nilai budaya itu nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat yang berhubungan dengan budaya Melayu. Nah, jadi khas nilai-nilai budaya ini dibandingkan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Nah, ini termasuk nilai budaya nih yang berhubungan dengan budaya Melayu. Kenapa? Karena di sini masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Gitu. Selanjutnya ada nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Nah, pada dasarnya, nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmati. Sekian dari saya, penjelasan yang sudah saya paparkan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.